Serangkaian sound system bertumpuk membentuk gunung, lalu memutar lagu dengan volume kencang dalam beberapa waktu belakangan menjadi tren hiburan di masyarakat, khususnya di banyak daerah seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur. Yaps, itu adalah sound horeg. Sekumpulan speaker disusun di atas truk yang identik memutar lagu dangdut koplo, campur sari, musik DJ, hingga remix dengan volume yang sangat tinggi. Istilah sound horeg berarti sound adalah suara, sedangkan horeg berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya merujuk pada sesuatu yang bergetar. Tahun 2014 disebut sebagai titik awal kemunculan sound horeg modern. Pasca pandemi COVID-19 tahun 2020, popularitas sound horeg semakin melonjak. Fenomena ini lantas menyebar cepat dari Malang, Jawa Timur, ke Blitar hingga meluas ke berbagai kota di Jawa Tengah, bahkan luar Jawa. Di tiap daerah, sound horeg berkembang dengan ciri khas masing-masing. Ada yang menggabungkannya dengan budaya lokal seperti tarian tradisional, iring-iringan karnaval, hingga unsur keagamaan. Sound horeg juga sering hadir memeriahkan kegiatan pemilihan umum, seperti pada saat pelantikan Prabowo Gibran 20 Oktober 2024 lalu. Harga yang dikeluarkan untuk mengundang sound horeg juga tidaklah murah, mulai dari 20 juta rupiah tergantung jarak tempuh dan durasi bermain. Sementara itu di media sosial, kehadiran sound horeg membuat banyak lelucon, salah satunya julukan Thomas Alva Edison yang disebut-sebut sebagai penemu sistem pelantang horeg. Waktu pulang kerja gitu lihat TikTok, lihat sosial media yang lain itu ada wajah saya, terus sama teman-teman netizen diedit mungkin jadi Thomas Alva Edison penemu apa gitu. Jadi seneng sih Kak, buat hiburan aja gitu. Cuma waktu tidur kita kan berantakan, kadang eh, karnaval gitu selesainya sampai pagi Kak, sampai jam 5 pagi, sampai subuh gitu. Terus pindah lokasi, pindah lokasi, pindah lokasi gitu. Mungkin itu yang menyebabkan mata saya jadi kelihatan lebih hitam gini. Kalau remix lagu sih kita ada tim sendiri Kak ya. Kita ada tim sendiri di Brewo Audio. Kalau saya kan bagiannya cuma ini penataan suara, penataan di sound systemnya gitu. Namun, di balik popularitasnya, fenomena sound horeg menimbulkan banyak persoalan. Mungkin untuk sebagian masyarakat, sound horeg adalah hiburan baru yang murah meriah. Tapi bagi sebagian lainnya, keberadaan sound horeg justru mengganggu karena suara keras yang dihasilkan mengusik ketenangan lingkungan sekitar. Salah satu warga Blitar melalui akun Facebooknya pernah mengukur tingkat kebisingan sound horeg menggunakan aplikasi dBmeter smartphone pada 19 Juli 2025. Hasilnya menunjukkan tingkat kebisingan di lokasi tempat sound horeg berlangsung mencapai 130 desibel. Melansir dari berbagai sumber, sound horeg bisa menghasilkan tingkat kebisingan hingga 135 desibel. Suara dengan intensitas tinggi 135 desibel bisa menghasilkan getaran kuat yang menyebabkan rumah bisa bergetar apabila struktur bangunan rentan. Gerakan yang terjadi terus-menerus akibat suara yang tinggi juga bisa menyebabkan retak pada dinding dan langit rumah. Bisa dibayangkan betapa kerasnya suara sound horeg. Jika dibandingkan, tingkat kebisingan sound horeg ini sedikit lebih rendah dari suara pesawat saat lepas landas yang berada di angka 140 desibel. Padahal, batas aman paparan suara bagi manusia berada di angka 85 desibel dalam durasi 8 jam. Mendengarkan suara keras secara berlebih dapat menimbulkan gangguan fisik maupun psikologis. Paparan suara ekstrim pada level antara 130 hingga 135 desibel, seperti yang diukur pada beberapa kasus sound horeg, bisa menyebabkan kerusakan permanen pada sel rambut koklea dalam waktu 2 detik, berujung pada noise-induced hearing loss atau tuli permanen. Suara yang tinggi juga bisa mempengaruhi kondisi jantung. Sistem kerja jantung yang bergetar lalu beririsan dengan frekuensi resonansinya, maka getarannya akan bertambah. Makanya kadang orang akan merasa deg-degannya nambah jika berada di dekat speaker bersuara tinggi.
Selain itu, suara kencang juga dapat mempengaruhi kesehatan lambung dan gangguan tidur. Ya, kalau yang fisiologis tadi dengan mudah bisa diukur kan. Artinya orang deaf tuli bisa diukur, orang yang sakit jantung bisa diketahui dan seterusnya. Yang sulit itu adalah yang terkait dengan fisiologis atau psikologis ya. Ya, jadi tadi ada sisi fisik, ini sisi psikologi ya. Nah, suara itu seperti stresor sebenarnya adalah stresor gitu ya. Jadi dia mempengaruhi mental health dari orang ya. Jadi kalau saya misalnya atau orang itu misalnya mendengarkan suara tertentu itu bisa jadi dia tambah stres gitu kalau lagi tidak bagus moodnya gitu ya. Bisa juga dia pusing, mual dan seterusnya ya, atau bisa jadi shock gitu ya kalau tiba-tiba lagi enak-enak makan misalnya tiba-tiba ada suara seperti bom meledak dung gitu kan, orang bisa kaget, bisa. Jadi banyak hal yang kemudian agak sulit kemudian diukur langsung karena itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang tertentu ya. Tidak hanya merusak bangunan dan mengganggu kesehatan. Beberapa waktu yang lalu, kehadiran sound horeg menyebabkan 1 orang meninggal dunia di Lumajang, Jawa Timur. Sejumlah warga. Lalu, bagaimana respon pemerintah terhadap keberadaan sound horeg? Hingga saat ini belum ada peraturan daerah yang mengikat mengenai penyelenggaraan sound horeg. Kebijakan yang ada saat ini masih berupa surat edaran serta himbauan aparat kepolisian yang merespon keresahan masyarakat. Seperti di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Melalui surat edaran Bupati nomor B/277, pemerintah Kabupaten Pati melarang penggunaan sound horeg dalam berbagai kegiatan masyarakat. Intensitas suara maksimal dibatasi hingga 60 desibel. Sementara itu, pada 13 Juli 2025, MUI Jawa Timur mengeluarkan fatwa haram terhadap sound horeg yang berlebihan, seperti menimbulkan gangguan kesehatan, kerusakan properti, atau keresahan sosial. Di sisi lain, dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya Febrianto menilai bahwa fenomena sound horeg tak bisa semata dilihat sebagai gangguan. Kalau penolakan sih selama saya ikut sound karnaval belum tahu Kak ya. Belum pernah ada penolakan. Soalnya kan yang mendatangkan kita juga warga itu sendiri, warga per RT atau per RW itu. Dan sebelum ada acara seperti ini kan mereka selalu musyawarah dulu. Alangkah baiknya ditaruh mana soundnya, cek soundnya di mana gitu. Jadi selama ini belum pernah ada penolakan. Kalau saya itu mengikuti alur aja Kak. Gimana baiknya nanti untuk kedepannya seperti apa, kita mengikuti alurnya aja. Dan kita misalkan ada peraturan baru, misalkan ada ketentuan-ketentuan baru, kita mengikuti semuanya kok. Sound horeg memang bumbu kemeriahan, tapi semua yang berlebihan pasti ada resikonya. Gaspol joget boleh, tapi ingat kesehatan dan ketentraman bersama tetap nomor 1.